Selamat malam untuk Ibu dosen, saya perwakilan dari kelompok proyek layanan kesehatan berbasis teknologi untuk wilayah pedesaan yang disusun oleh Zerli Dinarika Banu, juga Naila Mardutila Hania. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang telah kami buat. Untuk yang pertama, latar belakang. Masyarakat pedesaan Indonesia menghadapi kesenjangan akses kesehatan yang sistemik akibat rasio dokter hanya 0,2 per 1000 penduduk, di bawah standar Kemenkes 0,4. Jarak tempuh ke puskesmas 10-15 km yang menguras 20-30% pendapatan bulanan, serta penetrasi internet 68% yang belum optimal untuk telemedicine. Proyek ini hadir memanfaatkan landasan regulasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa, mengadopsi praktik terbaik dari India dan Thailand, serta menargetkan pasar underserved seluas 74.000 desa dengan pendekatan bottom-up yang berpusat pada kebutuhan real warga. Selanjutnya, analisis SDG dalam rencana bisnis. Proyek ini merujuk pada 4 SDG utama, SDG kesehatan melalui konsultasi jarak jauh dan pelatihan kader, SDG 9, inovasi melalui Agent Raspberry Pi dan mode offline first, SDG 10, mengurangi ketimpangan dengan menyetarakan akses kesehatan desa kota, serta SDG 17, kemitraan dengan menggandeng pemerintah desa, rumah sakit, juga operator telekomunikasi. Sebagai kontribusi tambahan, proyek mendukung SDG 5, kesetaraan gender dengan melibatkan perempuan sebagai kader. SDG 8, pekerja layak dengan menciptakan 15 lapangan kerja baru per 3 desa. SDG 13, perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon dioksida sebesar 4,8 ton per bulan, serta secara tidak langsung mendukung SDG 1, tanpa kemiskinan, dan SDG 4, pendidikan berkualitas. Selanjutnya, analisis teknologi dan digitalisasi. Pemilihan teknologi proyek ini didasarkan pada 3 realitas: lapangan sinyal tidak stabil, listrik terbatas, juga perangkat sederhana. Platform utama berupa aplikasi mobile Android atau iOS dengan metode offline first yang menyimpan data pasien secara lokal sebelum disinkronkan ke server. Fitur unggulan meliputi konsultasi, teks atau suara maupun video, penjadwalan otomatis, rekam medis terenkripsi AS256, chatbot triage, serta fitur aksesibilitas untuk lansia. Infrastruktur menggunakan arsitektur hybrid cloud, Agent Raspberry Pi 4 dengan baterai cadangan dan antena, di balai desa sebagai charge lokal, dan cloud utama di AWS GCP. Digitalisasi pendukung mencakup API SMS untuk pengingat, dashboard analitik real time, serta sistem peringatan dini wabah yang mendekati lonjakan kasus DBD, diare, maupun ISPA. Seluruh proses end-to-end berlangsung dalam 9 tahap dari pendaftaran hingga evaluasi kepuasan pasien. Selanjutnya, analisis pasar operasional. Kelayakan pasar proyek ini didasarkan pada penelitian multimode, survei 100 KK, FGD dengan tenaga kesehatan, wawancara dengan dokter, observasi lapangan, dan studi dokumen dana desa. Target sasaran 3.000 KK di 3 desa dengan proyeksi penetrasi 30% atau 900 pengguna aktif pada akhir tahun pertama, serta frekuensi konsultasi meningkat dari 0,5 menjadi 1,5 per bulan. Model pendapatan premium menawarkan langganan desa sebesar 15.000 per KK per bulan atau konsultasi lepas 5.000. Ditambah subsidi dana desa 20 juta per desa per tahun dan CSR rumah sakit 30 juta tahun pertama. Operasional layanan teks 24/7, suara video pukul 8 sampai 8 WIB. Dengan tim inti 6 orang plus tenaga medis mitra berbasis insentif. Implementasi 6 buah, bulan 1 sampai 2 MVP, bulan 3 uji coba dan pelatihan, bulan 4 sampai 5 sosialisasi dan perjanjian, bulan 6 soft launch, strategi akuisisi melalui program Duta Kesehatan Digital, insentif kuota 5 GB per bulan. Yang terbukti 3 kali lebih efektif, rencana ekspansi 10 desa tahun ketiga, 25 desa tahun keempat, serta 50 desa tahun kelima dengan pendapatan diproyeksi mencapai 14 miliar. Analisis finansial sederhana. Proyek ini mengasumsikan pendapatan tahun pertama sebesar 642 juta dari langganan 3.000 KK
yang sebesar 540 juta. Subsidi dana desa sebesar 60 juta, CSR sebesar 30 juta, dan konsultasi lepas sebesar 12 juta. Dengan total biaya sebesar 575 juta sehingga menghasilkan laba 67 juta. Tahun kedua, pendapatan meningkat menjadi 854 juta dengan biaya 615 juta, laba 239 juta, dan posisi kumulatif kurang lebih 306 juta. Break-even point tercapai pada bulan ke-10 dengan margin laba tahun kedua 28%, skenario pesimistis laba 25 juta, BEP bulan ke-14. Dan optimis, laba 120 juta, BEP bulan ke-8, keduanya tetap layak. Laba tahun pertama dialokasikan untuk dana cadangan sebesar 40%, peningkatan fitur 30%, bonus SIM 20%, dan program sosial 10%. Analisis risiko dan strategi mitigasi. Proyek ini mengidentifikasi 9 risiko utama dengan mitigasi konkret. Risiko teknologi atau gangguan sinyal dimitigasi dengan offline first, edge node, dan integrasi SMS. Interaksi digital rendah dengan pelatihan dan video bahasa lokal risiko medis, kesalahan diagnosis dengan informed consent dan rujukan wajib. Resistensi tenaga medis dengan pelibatan sebagai konsultan risiko bisnis, keengganan membayar dengan modal freemium dan subsidi dana desa. Risiko regulasi dengan kerjasama aktif Dinas Kesehatan dan kepatuhan standar Kemenkes. Risiko kompetitor dengan fokus fitur online dan loyalitas kader lokal risiko. Keamanan siber dengan inskripsi AS 256 dan audit rutin. Risiko bencana alam dengan pemasangan edge node di lokasi aman dan prosedur pemulihan 3 kali 24 jam. Proyek juga menyiapkan rencana kontingensi perubahan kebijakan pendanaan desa melalui subsidi silang dan kemitraan filantropi. Selanjutnya, analisis sumber daya manusia. Tim inti proyek terdiri dari manajer proyek, 2 teknisi IT, admin medis, koordinator tenaga medis, dan 2 tim pelatihan lapangan. Tenaga medis mitra berbasis insentif melalui dokter umum shift on call per jam, perawat desa dan kader kesehatan per konsultasi, serta dokter spesialis per kasus rujukan. Strategi pengembangan SDM mencakup pelatihan berkala dengan target sertifikasi 30 kader per desa, sertifikasi keamanan data untuk teknisi IT, serta sertifikasi progresif bagi tenaga medis dengan respon time di bawah 10 menit. Proyek juga menyediakan program magang 3-6 bulan bagi mahasiswa setempat serta menerapkan sistem rotasi 3 shift dengan istirahat wajib 8 jam dan debriefing psikolog bulanan untuk mencegah burnout. Proyek menerapkan manajemen hybrid, Agile Scrum untuk pengembangan teknologi atau sprint 2 mingguan, dan pendekatan partisipatif untuk implementasi desa. Struktur manajemen terdiri dari manajer produk yang membawahi divisi teknologi atau 2 teknisi IT, divisi layanan medis, koordinator tenaga medis dan admin medis, serta divisi pemberdayaan masyarakat atau 2 tim pelatihan. Tahap implementasi 6 bulan, bulan 1-2 pengembangan MVP dan rekrutmen, bulan 3 uji coba internal dan pelatihan kader, bulan 4-5 sosialisasi dan perjanjian dana desa, bulan 6 soft launch dengan target 500 pengguna aktif dan NPS minimal 40. Keputusan operasional harian didelegasikan ke kepala divisi, sementara keputusan strategis ditetapkan manajer proyek. Proyek juga membentuk Dewan Penasihat Triwulan, memberikan penghargaan tahunan Desa Sehat Digital sebesar 10 juta, serta melakukan audit internal triwulan oleh konsultan independen. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan ke-8 analisis yang dilakukan, latar belakang, SDG teknologi, kelayakan pasar dan operasional, finansial, risiko, SDM, dan manajemen, proyek layanan kesehatan berbasis teknologi untuk wilayah pedesaan dinyatakan layak diimplementasikan. Proyek mencapai BEP pada bulan ke-10 dengan margin laba tahun kedua lebih dari 25%, didukung teknologi adaptif, offline first, SMS, Edge Node Raspberry Pi, serta seluruh risiko telah teridentifikasi dengan mitigasi konkret. Dampak sosial terukur meliputi penghematan waktu tempuh 3 jam per konsultasi dan pengurangan emisi karbon dioksida 4,8 ton per bulan dengan evaluasi dampak mandiri setiap 2 tahun pada indikator angka kesakitan.
Penghematan biaya kesehatan dan kepuasan penggunaan blueprint ini siap digunakan untuk pengajuan pendanaan kepada investor sosial, pemerintah desa atau CSR, rumah sakit mitra, serta acuan teknis pilot proyek di 3 desa sasaran. Sekian yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok. Terima kasih dan selamat malam.